Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RK Elita Ramdhani dari kelas BK 1B dengan NIM C2186201054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akidah dalam Islam. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian akidah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-qadlu, yaitu al-rob atau ikatan. Al-qadlu atau ikatan, lawan kata dari al-halu, yaitu penguraian atau pelepasan. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja al-qadahu yakiduhu, yang artinya mengikatnya. Al-aqdan artinya ikatan sumpah, dan uqdatun artinya nikah atau ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89 yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Akidah adalah taufikiyah, yang artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa-apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak ada seorang pun sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah SAW. Kemudian ruang lingkup pembahasan akidah. Akidah adalah hal yang memiliki ruang lingkup yang beragam. Menurut para ulama, beberapa ruang lingkup dari akidah adalah yang pertama, yaitu ilahiyat. Suatu hal yang dibahas berdasarkan ruang lingkup atau persoalan ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat yang dimilikinya. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu pembahasan mengenai persoalan yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan para utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Yang ketiga ruhaniyat, suatu hal yang membahas mengenai ruang lingkup yang berhubungan dengan makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan iblis. Yang terakhir samiyat, yaitu persoalan yang membahas hal yang berkaitan dengan alam gaib seperti surga, neraka, alam kubur, padang mahsyar, dan sebagainya. Kemudian sumber-sumber akidah. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber akidah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. As-Sunnah sebagai sumber kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafadznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Hal ini diketahui dalam firman Allah Quran Surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian ijma para ulama, sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkannya. Berkaitan dengan ijma, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa menentang Rasul
atau Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang keempat, akal sehat manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan hak sesuai dengan kedudukannya dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan sifat akal yang memiliki keterbatasan dalam memahami suatu ilmu atau peristiwa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Allah. Akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang lahir telah mengetahui rincian agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa. Tetapi setiap memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyeru kepada Allah seperti dijelaskan dalam firman Quran surat Al-Isra ayat 67 yang artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Fungsi akidah adalah sebagai dasar agama. Keberadaan dari akidah Islam dapat menentukan sikap, perbuatan, dan perubahan perilaku pada keseharian bagi seorang muslim. Pembahasan fungsi dalam mempelajari akidah adalah sebagai berikut. Akidah merupakan suatu pedoman atau landasan seluruh ajaran dalam Islam. Adanya landasan akidah ini yang menjadikan keyakinan atas agama Islam menjadi kuat dan menjadi dasar dibangunnya ajaran Islam lainnya, yaitu mengenai syariah dan moral atau akhlak. Akidah berfungsi membentuk kesalehan seseorang dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Hal ini dijelaskan sebagaimana akidah adalah merupakan modal awal untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sekian dari saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.